Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Fajar Pramono dengan NIM 141240330. Nah, pernahkah kamu mengumpulkan data dari kuesioner dan bingung data harus dianalisis bagaimana? Nah, di video ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana mengolah data menggunakan SPSS. Di mana SPSS sendiri adalah singkatan dari Statistical Package for the Social Science. Nah, software ini membantu kita mengolah data dalam jumlah besar secara cepat dan akurat. Mulai dari menghitung rata-rata, menghitung hubungan antara variabel, hingga menguji hipotesis penelitian. Nah, sebagai contoh yang saya akan bahas adalah yang ada di guide dari Pak Ridwan, yaitu survei dari 304 mahasiswa untuk melihat apa yang mempengaruhi nilai wirausaha digital, atau istilahnya adalah digital entrepreneurial invention. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan adalah kamu harus punya data dalam bentuk Excel. Nah, setelah itu kamu buka SPSS, lalu klik file, import data, dan pilih format Excel atau CSV data. Setelah itu kamu open dan jangan lupa untuk di save. Nah, setelah itu datamu akan muncul di data view seperti tabel Excel. Setiap baris adalah satu responden dan setiap kolom adalah satu pertanyaan. Selanjutnya buka tab variable view untuk mengatur label variabel. Misal untuk variabel gender nilai 1 berarti perempuan dan 2 laki-laki. Nah, itu disebut juga sebagai data coding. Nah, setelah data masuk, kita perlu membuat variabel gabungan untuk setiap konstruk penelitian. Caranya adalah buka transform, compute variable, lalu di kotak target variable, ketik nama variabel baru, misalkan DI untuk Digital Entrepreneurial Intention. Nah, itu dilakukan untuk konstruk-konstruk yang lain. Setelah itu klik OK. Selanjutnya adalah sebelum menganalisis lebih lanjut, kita perlu memastikan bahwasanya data kita normal, artinya data menyebar secara wajar dan tidak terlalu condong ke satu sisi. Yaitu dengan cara klik Analyze, Describe Statistik, lalu klik Frequencies. Pilih semua variabel lalu centang sweetness dan courtoisnya. Kemudian klik OK. Lihat hasilnya, kalau di sweetness dan courtois berada di antara -2 dan +2, berarti data kamu normal dan layak untuk dianalisis lebih lanjut. Pastikan juga kalau missing adalah 0, artinya tidak ada data yang kosong. Selanjutnya kita uji apakah alat ukur bisa dipercayai dan sahih, yaitu dengan cara uji reliabilitas menggunakan Cronpage Alpha, yaitu dengan klik Analyze, Scale, lalu di Reliable Analysis. Masukkan semua item dalam satu konstruk, pilih model alpha, lalu klik OK. Jika nilai alpha lebih dari atau sama dengan 0,7, instrumen kamu reliable, artinya konsisten mengukur hal yang sama. Nah, ini bagian paling seru nih. Selanjutnya kita menguji hipotesis. Dalam penelitian ini kita ingin tahu apakah college motivation, enjoy motivation, compensation motivation, dan outward motivation secara bersama-sama mempengaruhi self efficiency dalam berwirausaha digital, yaitu dengan klik Analyze, Regression, lalu Linear Regression. Masukkan variabel dependent yaitu SEF dan semua variabel dependent, lalu klik OK. Nah, dari hasil penelitian ini nilai R sama dengan 0,598. Artinya keempat motivasi tersebut menjelaskan 59,8% dari self efficiency mahasiswa, dan semua variabel menunjukkan SLG 0,000. Berarti semuanya berpengaruh signifikan. Nah, terakhir, jangan lupa analisis deskriptif untuk menggambarkan siapa responden kita dan bagaimana kondisi variabel penelitian, yaitu menggunakan Analyze, lalu klik Describe Statistik dan Frequencies untuk melihat distribusi gender dan usia. Setelah itu gunakan Analyze, Describe Statistik, dan
deskriptif untuk melihat rata-rata, standar deviasi, dan nilai minimum dan maksimum. Dari 304 responden, 72,4% adalah perempuan dan 76% berusia 20 hingga 22 tahun. Rata-rata nilai DEI adalah 4,15 dari skala 5. Itu cukup tinggi. Nah, jadi itulah alur lengkap analisis data dengan SPSS, mulai dari input data coding, buat variabel, uji normalitas, hingga uji reliabilitas dan validitas, uji hipotesis, dan yang terakhir adalah analisis deskriptif. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.